Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa? Kita ketemu lagi di sekolah minggu online kita. Seperti biasa, Tante Ika ingatkan, sebelum memulai sekolah minggu online, sebaiknya adik-adik lakukan persiapan. Berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu berlangsung, tidak bermain-main. Kenapa? Karena kita mau hormati kehadiran Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau begitu kita berdoa mengawali sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami dan bagi keluarga kami. Sebentar kami mau sekolah minggu, kami berdoa biarlah setiap kami menikmati Tuhan, mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya, sehingga setiap kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Beracara di tengah kami, Bapa, mengalir di tengah kami. Di doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik pernah dengar istilah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya, kita saksikan sebuah video berikut ini. Percakapan dengan perempuan Samaria. Pada suatu hari, Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea melintasi daerah Samaria. Di sebuah kota di Samaria bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf, terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Oleh karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jawab perempuan itu, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Jawab perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, hendaklah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya pun mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Mereka meminta Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Orang-orang itu berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang telah kau katakan, tapi karena kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia adalah benar-benar Juru Selamat dunia." Bagaimana adik-adik setelah menyaksikan video tadi? Kita tadi menyaksikan sama-sama tentang seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan, dan ketika dia mengalami Tuhan, dia katakan, "Ya, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Tuhan." Itu namanya perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin zaman sekarang kita tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung, tapi setiap kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adik-adik harus luangkan waktu khusus untuk mengalami Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik akan mengenal siapa Tuhan yang adik-adik sembah. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Dan di cerita tadi kita melihat ketika wanita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami sesuatu yang baru. Dia yang tadinya tidak ingin bertemu dengan orang, dia hanya sendirian pergi ke sumur, tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pergi ke kota, dia ceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di kota. Nah, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita pun akan mengalami sesuatu yang berbeda. Kita akan dengan semangat memberitakan tentang Tuhan. Kita akan dengan semangat menceritakan tentang Tuhan. Dan tentunya yang lebih penting, kita dengan semangat melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sekolah minggu kita pagi hari ini belajar. Ayo sama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang kita belajar juga, selain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayo sama-sama beritakan firman Tuhan, beritakan pengenalan akan Tuhan yang kau alami kepada orang-orang di sekeliling. Jadi berkat, jadi teladan. Mungkin kita masih kecil, tapi kita bisa jadi teladan lewat perkataan, lewat tindakan kita, lewat cara bermain kita, lewat cara belajar kita, lewat seluruh hidup kita. Kita bisa jadi berkat, bisa jadi teladan, bisa jadi kesaksian. Adik-adik mau? Kalau mau, mari angkat tanganmu, kita berdoa, kita tutup sekolah minggu kita.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar dari seorang perempuan yang Samaria yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, biarlah adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan kasih-Nya Tuhan, sehingga kami bisa berkata dengan penuh kesadaran dan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan penuh keberanian kami menyaksikannya kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah perkataan kami adalah perkataan yang penuh berkat. Biarlah tindakan kami adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan diberitakan dan Tuhan dimuliakan dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa untuk adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini Tuhan. Hamba berdoa hikmat Tuhan berlimpah, pengenalan akan Tuhan berlimpah, hikmat wahyu Tuhan yang membuat mereka mengerti kekayaan kemuliaan Tuhan itu dicurahkan pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Di studi mereka jadi orang-orang berbeda, di pergaulan mereka menjadi orang-orang yang berbeda, jadi berkat, jadi teladan. Kami berdoa juga untuk orang tua mereka, untuk pekerjaannya, diberkati di dalam nama Yesus. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, tapi setiap keluarga boleh mengalami kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Kami memberkati bangsa dan negara kami pagi hari ini. Kami berdoa, pulihlah bangsa Indonesia, pulih dari COVID-19, pulih dari setiap kesulitan, kesukaran, karena Tuhan yang membela bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bahkan bangsa yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami berdoa, seluruh hidup kami semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus